Dewa Abadi. Bab 429, Waktu menjadi jenius telah berakhir. Soal Zhao Yanyun, tak perlu dibahas lagi. Kakak perempuannya, Zhao Yingxi, adalah istri Zhou Qingyu, artinya Zhao Yanyun adalah kakak iparnya. Sedangkan Meng Yulu, adalah sahabat yang banyak membantu Zhou Qingyu. Kesempatan Zhou Qingyu untuk berguru pada Meng Gucheng kali ini pun berkat bantuan Meng Yulu. Namun Yang Dongliu justru berani menghina mereka tanpa tahu diri. Orang seperti ini, untuk apa diberi kesempatan dan keberuntungan? Apa harus menunggu sampai ia sukses, lalu menyakiti Zhao Yanyun dan Meng Yulu? Cahaya spiritual miliknya, Zhou Qingyu memutuskan untuk menariknya kembali. Tuan Zhou, bisakah Anda memberiku sedikit muka dan berdamai saja? Sang Guyin tentu sudah mengenali Zhou Qingyu. Dialah orang kejam yang mereka temui di gurun. Begitu Zhou Qingyu muncul, Sang Guyin langsung tahu bahwa rekomendasi Sun Daozong sama sekali tidak salah. Orang ini memberi rasa bahaya yang sangat kuat. Sebagai kultivator lapis ke-8 tahap Jindan, bahkan Sang Guyin sendiri tidak yakin bisa menang mutlak melawannya. 9 dari 10 kemungkinan, Zhou Qingyu pasti bisa lolos uji ulang. Hanya saja, Yang Dongliu jelas memiliki potensi yang lebih besar. Dia juga pasti bisa masuk aula daftar bumi. Sang Guyin benar-benar tidak ingin melihat dua bakat langka ini saling bermusuhan. Zhou Qingyu mendengus dingin. Maaf, aku tidak bisa memberimu muka. Jika hanya konflik kecil, tanpa diminta pun ia tak akan mempermasalahkan. Namun ini soal menghina Zhao Yanyun dan Meng Yulu. Siapapun yang memohon, tidak ada gunanya. Wajah Sang Guyin sedikit kaku, merasa agak dipermalukan. Sebagai utusan aula daftar bumi, ia sendiri yang turun tangan, tapi justru ditolak mentah-mentah. Yan Yugui tak bisa menahannya lagi dan langsung memarahi. Kamu ini benar-benar tidak tahu diri. Kakak seniorku turun tangan demi kebaikanmu. Dengan kekuatan Tuan Yang, apa kamu sanggup menghadapinya? 2 orang terkuat dari 9 aula saja kalah dalam 1 jurus. Kami membantumu, tapi kamu malah bersikap sok. Wajah cantiknya dingin. Ia bahkan ingin langsung mencabut hak uji Zhou Qingyu. Zhou Qingyu meliriknya datar. Apakah semua orang di aula daftar bumi sepertimu, tidak bisa membedakan benar dan salah? Di gurun, wanita ini sudah membuatnya hampir turun tangan. Sekarang malah menyalahkannya tanpa alasan. Yang Dongliu barusan bertindak sombong dan menghina orang lain. Apa dia buta sampai tidak melihatnya? Yan Yugui tersipu marah. Siapa yang kamu bilang tidak bisa membedakan benar dan salah? Kamu ini benar-benar tidak tertolong. Terserah kamu mau bagaimana. Sang Guyin mengerutkan alis. Ia tahu jelas, akar masalahnya memang ada pada Yang Dongliu. Bakat dan kekuatan Yang Dongliu memang luar biasa, tetapi akhlaknya sungguh sulit diterima. Jika ia berada di posisi Zhou Qingyu, putri gurunya dihina, ia pun pasti tak akan bisa menahan diri. Namun karena menghargai bakat Yang Dongliu, ia tetap mencoba mendamaikan. Sekarang, karena Zhou Qingyu bersikeras bertindak, ia pun tak berkata lagi. Baiklah, terserah kamu, jaga dirimu sendiri. Nada Sang Guyin menjadi dingin. Karena kebaikannya tidak diterima, biarlah Zhou Qingyu merasakan sendiri akibatnya. Setelah dipukul dan terluka, ia baru akan sadar jarak antara dirinya dan Yang Dongliu. Zhou Qingyu bahkan tak perlu persetujuannya. Ia langsung mencabut pedang Qinggu, lalu menebaskan 1 jurus. Yang Dongliu tertawa dingin. Dasar tak tahu diri, ku beri muka, malah makin lancang. Cerewet saja sudah cukup, sekarang malah berani menyerang. Jangan kira karena kamu murid Meng Gucheng aku tak berani berbuat apa-apa. Pergi. Ia mengangkat tangan dan melepaskan telapak penuh makna tinju tingkat tinggi, menghantam Zhou Qingyu. Menggunakan makna tinju Zhou Qingyu untuk menyerangnya. Wos! Pedang Qinggu terlepas dari tangan. Berubah menjadi cahaya pedang hijau, menghindari hembusan tinju dan langsung menusuk ke belakang kepala Yang Dongliu. Untuk pertama kalinya,
Zhou Qingyu memperlihatkan teknik pedang terbang di depan umum. Kejutannya bisa dibayangkan. Kitab pedang sejati pengendali pedang. Xie Qiushui berteriak kaget. Kitab tingkat tinggi kelas bumi, satu-satunya milik 9 aula. Jurus pertamanya adalah teknik pedang terbang. Bukankah itu membutuhkan makna pedang tingkat menengah? Bukankah itu teknik mati yang tak pernah bisa dilatih? Bagaimana dia bisa menguasainya? Qin Baye, Sai Huatuo, dan Sima Jie semuanya terkejut. Kitab pedang yang tak pernah bisa dikuasai siapapun. Justru dikuasai Zhou Qingyu secara diam-diam. Para kepala aula pun gempar. Astaga, apakah Zhou Qingyu memahami makna pedang tingkat menengah? Sepanjang sejarah benua, belum pernah ada yang mencapainya. Hanya di aula Dewa Pedang di Laut Changhai yang pernah ada. Para murid pun terperangah. Namun yang paling terguncang adalah Chen Suyu. Karena kitab Yujian Zhenjing itu adalah dialah yang memberikannya kepada Zhou Qingyu. Ia yakin Zhou Qingyu tak mungkin bisa melatihnya. Namun sekarang, ia berhasil. Sang Buyin dan Yan Yugui sama-sama terkejut. Makna pedang tingkat menengah. Bakat pemahamannya juga setinggi ini. Mereka sadar, mereka telah meremehkan Zhou Qingyu. Yang Dongliu, yang tadinya penuh percaya diri, juga terkejut. Ia buru-buru menghantam pedang Qingyu dengan satu tinju. Makna tinju yang kuat langsung menghantam cahaya pedang itu hingga terpental. Ia tertawa puas. Sedikit teknik pedang juga berani menantang makna tinjuku. Namun, belum selesai kata-katanya, Zhou Qingyu sudah menerjang ke depan. Ia membuka mulut dan mengaum. Roar, raungan naga mengguncang udara, berubah menjadi gelombang suara yang menyapu ke depan. Yang Dongliu tak siap, kedua telinganya sakit luar biasa, tubuhnya goyah dan terhuyung mundur. 9 aula kembali gempar, mantra raungan naga dari aula Panlong. Ketua Duan, kapan Anda mengajarkan teknik rahasia ini pada Zhou Qingyu? Duan Jidao melotot. Aku sendiri saja belum bisa mempelajarinya. Dari mana aku mengajarkannya padanya? Semua orang terdiam. Ketua aula Panlong saja belum menguasainya. Zhou Qingyu sudah melakukannya. Yang Dongliu mulai panik. Ada yang salah dengan Zhou Qingyu ini. Dari mana dia mendapat begitu banyak teknik tertinggi? Ia baru saja menstabilkan tubuhnya, lalu dengan marah memukul dengan kedua tinju. Cukup, pemutus langit. Namun Zhou Qingyu juga mengayunkan telapak tangannya. Boom! Sebuah telapak energi raksasa terbentuk dan menghantam ke depan. Wajah Yang Dongliu pucat. Ia buru-buru mencoba mengumpulkan makna tinju tingkat tinggi. Namun karena panik, ia gagal mengaktifkannya tepat waktu. Bam! Telapak itu menghantamnya tepat sasaran. Puah! Ia langsung terpental sambil memuntahkan darah. Dongliu, Xiao Xuans berteriak tak percaya. 3 jurus. Hanya dalam 3 jurus, Yang Dongliu sudah kalah. Barusan ia masih dengan santai menekan 2 jenius terbaik 9 aula. Sekarang malah diinjak oleh Zhou Qingyu yang dianggap sampah. Ini mustahil. Brak, Yang Dongliu jatuh keras ke tanah. Baru saja ingin bangkit, angin tajam berdesing. Zhou Qingyu sudah tiba dalam sekejap. Satu kaki menginjak dadanya. Pedang Qingyu yang dingin menempel di lehernya. Tubuh Yang Dongliu gemetar. Ia tak percaya, dirinya kalah. Tahap Jin dan lapis 6, makna tinju tingkat tinggi. Seharusnya tak terkalahkan di tingkat yang sama, bahkan mampu melampaui lawan yang lebih kuat. Namun kini, ia ditekan oleh seseorang di tahap Jin dan lapis 4. Aku tidak terima, aku tidak terima. Kita ulangi. Ia berusaha bangkit. Jawabannya adalah satu injakan keras dari Zhou Qingyu, membuatnya kembali memuntahkan darah. Zhou Qingyu berkata dingin, sesuatu yang bukan milikmu, selalu penuh celah saat digunakan. Kalah itu wajar, jika makna tinju itu benar-benar hasil pemahaman sendiri. Tak mungkin ia mandek di saat krusial, mengandalkan cahaya spiritual dalam tubuh untuk mengaktifkannya. Cacat seperti ini tak terhindarkan. Zhou Qingyu lalu berjongkok, menempelkan telapak tangan ke dahi Yang Dongliu.
Suaranya datar dan dingin. Sudah cukup. Saatnya bangun dari mimpi. Waktu merasakan hidup sebagai jenius telah berakhir. Bab 430, Ketua Istana, penglihatanmu benar-benar tajam. Alun-alun itu sunyi senyap. Semua orang menatap tanpa berkedip pada Zhou Qingyu yang menginjak Yang Dongliu, postur kemenangan mutlak. Di dalam hati mereka muncul rasa absurd yang sangat kuat. Yang Dongliu, jenius dari Sekte Macan Hitam, yang bahkan Ouyang Xuan dan Chen Xuanguang bergabung pun tak mampu mengalahkannya. Di tangan Zhou Qingyu, justru kalah hanya dalam 3 jurus. Ini benar-benar murid baru. Benarkah dia sih biasa, dengan akar roh tingkat 6 itu? Jika dia disebut biasa, maka di langit dan bumi yang luas ini, siapa lagi yang pantas disebut jenius? Dan siapa lagi yang berani mengklaim tak terkalahkan? Semua orang akhirnya tersadar, lalu satu persatu menarik napas dingin. Apakah Zhou Qingyu justru jenius terkuat di Istana 9 Kehormatan? Kalau dia bisa mengalahkan Yang Dongliu dengan santai, bukankah Ouyang Xuan dan Chen Xuanguang bisa ditekan hanya dengan satu tangan? Hahaha, siapa bilang Istana 9 Kehormatan tidak punya jenius tiada taraf? Zhou Qingyu, kau benar-benar memberi kami kejutan besar. Di antara para kepala aula, sorak kegembiraan pun meledak. Selama 100 tahun terakhir, di antara 4 kekuatan besar, Istana 9 Kehormatan selalu berada di posisi paling bawah. Jika tidak membahas para mahakuasa tahap Yuanying, hanya di tingkat murid saja, Istana 9 Kehormatan jauh tertinggal dari 3 sekte lainnya. Istana Dewa Senjata memiliki pewaris muda Jian Sisan, yang bertahun-tahun lalu sudah mencapai tahap Jin dan Lapis 8 dan dinobatkan sebagai Raja Jenius Benua. Sekte Macan Hitam memiliki tuan muda saat ini, dengan kultivasi Jin dan Lapis 7, serta rekor 9 kemenangan beruntun di arena pertarungan gelap. Bahkan sekutu mereka, dinasti Daqian, melahirkan seorang putri daerah jenius, Xiao Wumeng, yang mencapai Jin dan Lapis 7 tanpa mengandalkan keberuntungan negara. Hanya Istana 9 Kehormatan, meski memiliki Ouyang Xuan dan Chen Xuanguang, yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di antara 9 sekte. Namun karena keduanya hanya berada di Jin dan Lapis 6, mereka tetap tak mampu bersaing dengan 3 jenius besar lainnya. Kini, Sekte Macan Hitam bahkan memperlihatkan seorang jenius mitos tersembunyi. Yang Dongliu, 2 jenius Istana 9 Kehormatan diinjak-injak olehnya tanpa daya. Harga diri mereka benar-benar hancur. Namun, siapa yang menyangka, di dalam Istana 9 Kehormatan, justru muncul secara tiba-tiba seorang monster tiada taraf. Hanya dengan 2 atau 3 jurus, ia sudah menjatuhkan Yang Dongliu ke tanah. Bagaimana mungkin ini tidak menggugah semangat? Plak, plak, Qin Baye dari Aula Api Langit menepuk pahanya sambil menyesal. Aku benar-benar buta waktu itu. Bagaimana bisa aku melewatkan monster seperti ini? Aku menertawakan diri sendiri. Syarat penerimaan muridku sangat ketat, penglihatanku begitu pilih-pilih. Namun jenius sejati berdiri tepat di depanku, dan aku malah tak mengenalinya. Qin Baye menghela napas panjang. Ia bahkan ingin menamparkan dirinya sendiri. Siapapun yang berpikiran jernih bisa melihat masa depan Zhou Qingyu. Ia sangat mungkin menembus belenggu dan menjadi mahakuasa Yuanying. Siapa yang tidak ingin murid Yuanying muncul dari alirannya, mengharumkan nama warisan dan tercatat dalam sejarah. Namun kesempatan itu, ia lewatkan dengan sempurna. Kau masih punya muka untuk menyesal. Xie Qiushui bermata merah, jarinya mengepal erat, wajahnya penuh penyesalan. Kau bahkan tidak pernah mempertimbangkan menerima Zhou Qingyu sebagai murid. Kalau kehilangan, ya sudahlah. Tapi aku sudah melemparkan dahan zaitun kepadanya. Dan dia hampir menyetujuinya. Namun akhirnya, direbut oleh ketua istana. Saat mengatakan ini, ia menggertakkan gigi tua, menatap Meng Gucheng dengan penuh dendam. Seolah-olah ini adalah permusuhan perebutan murid yang tak bisa didamaikan. Yuan Ziling bahkan terhuyung.
Ia baru bisa berdiri stabil setelah ditopang oleh Namong Yun. Dengan senyum pahit, ia berkata, "Kakak Ian, kenapa kau tidak bilang lebih awal? Kalau aku tahu King Yu punya bakat seperti ini, aku bahkan rela berguling di tanah demi merebutnya kembali." Jika Xie Qiushui hanya sekadar melewatkan, maka dirinya benar-benar kehilangan dari mulut sendiri. Siapa yang lebih dekat dari dirinya? Sebagai paman guru Zhou Qingyu, mendapat amanat dari Yan Jingru untuk menjaganya, dan Zhou Qingyu sendiri pun bersedia masuk ke alirannya. Siapa yang lebih berpeluang menerimanya sebagai murid? Itu adalah bibit Yuanying. 100 tahun sekali. Namun begitu saja, dicabut dari mulutnya oleh orang lain. Betapa menyedihkan. Namong Yun menatap Zhou Qingyu dengan mata berbinar. Tak kuasa menahan gumamannya. Orang ini, kemanapun dia pergi, selalu bersinar terang. Ia menyadari, saat Zhou Qingyu tidak serius, ia menjengkelkan setengah mati. Namun begitu ia serius, ia sedalam langit berbintang, memesona dan tak tertahankan. Begitu saat melawan Raja Iblis. Begitu pula saat bertarung demi sekte. Saat menatapnya, pikirannya tanpa sadar melayang pada janji ceroboh yang pernah ia ucapkan pada Zhou Qingyu. Pipi Namong Yun memerah. Ia menjulurkan lidah kecilnya dengan malu, lalu menunduk. Xiao Xuans pun tak bisa menerima kenyataan ini. Yang Dong Liu, jenius berakar roh tingkat 9 yang ditemukan secara kebetulan setengah tahun lalu, membuat seluruh sekte macan hitam bersukacita. Mereka mencurahkan seluruh sumber daya, membesarkannya secara rahasia. Bahkan sumber daya yang seharusnya milik tuan muda sekte, Gai Wushuang, pun dialihkan kepadanya. Semua demi satu tujuan, membesarkan seorang murid yang kelak bisa masuk ke tanah suci dan sekte besar di langit berbintang. Dan dengan itu, mengubah peta kekuatan benua sepenuhnya. Karena hal ini, Gai Wushuang sampai beberapa kali ingin membunuh Yang Dong Liu. Tak punya pilihan, ayahnya, ketua sekte macan hitam, bahkan harus mengusirnya sementara dari sekte. Membiarkannya berlatih di luar, agar tidak mengganggu kultivasi Yang Dong Liu. Karena kepentingan sekte berada di atas segalanya, dan Yang Dong Liu tidak mengecewakan mereka. Bakatnya menakutkan, melampaui ketua sekte macan hitam di masa muda, bahkan melebihi Yuan Saracun wanita saat muda. Dalam waktu setengah tahun saja, dari tahap Ki Refining lapis 3, ia melesat tanpa hambatan hingga Jin dan lapis 6. Berikan waktu, berikan kesempatan, menembus belenggu Yuanying, bukan hal mustahil. Awalnya, sekte macan hitam berencana terus membesarkannya secara rahasia. Namun tiba-tiba datang kabar. Aula daftar bumi, yang sudah 100 tahun tidak menginjakkan kaki di benua, mendadak turun tangan. Ketua sekte macan hitam pun melihat kesempatan emas. Memanfaatkan momen ini untuk memperlihatkan Yang Dong Liu. Dan penampilannya memang luar biasa. Di hadapan utusan Aula daftar bumi, ia menghajar 2 jenius, istana 9 kehormatan hingga tak berdaya. Ia berhasil menarik perhatian tinggi dari para utusan. Segalanya seharusnya berjalan sesuai rencana. Langkah berikutnya, utusan Aula daftar bumi akan menguji Yang Dong Liu, menemukan bakatnya yang mencengangkan. Lalu membawanya pergi ke Aula daftar bumi. Sejak saat itu, sekte macan hitam akan mengandalkan hubungan ini untuk menaklukkan benua, sedikit demi sedikit menelan kekuatan lain. Dan akhirnya menjadi penguasa benua. Namun, siapa sangka, Istana 9 Kehormatan justru melahirkan Zhou Qingyu. Dan tepat di saat Yang Dong Liu hendak melompat melewati gerbang naga, ia dipukul jatuh secara telak. Pada titik ini, bagaimana mungkin Xiao Xuans masih percaya bahwa Zhou Qingyu hanyalah sampah? Dia jelas sama seperti Yang Dong Liu. Jenius tersembunyi yang dibesarkan secara rahasia. Menyadari hal ini, ia berteriak dengan wajah muram. Meng Gucheng, tak kusangka kau juga memainkan trik ini. Kau jelas sudah lama melihat bakat tiada taranya Zhou Qingyu, tapi sengaja menyebarkan kabar bahwa dia hanya berakar roh tingkat 6.
hanya untuk menyembunyikan ketajamannya dan menunggu momen pembunuhan. Kekalahan ini, Sekte Macan Hitam mengakuinya. Benarkah begitu? 4 wakil ketua istana, 10 kepala aula, dan seluruh murid elit. Semua menoleh ke arah Meng Gucheng dengan ekspresi terkejut. Lalu mereka teringat, sejak awal, Meng Gucheng menerima Zhou Qingyu yang katanya, sampah, memang terasa janggal. Digabung dengan spekulasi Xiao Xuans, mereka pun tercerahkan. Pantas saja ketua istana mau menerima Zhou Qingyu sebagai murid. Ternyata penglihatan ketua istana begitu tajam, menembus permukaan akar roh dan melihat bakat iblis yang tersembunyi. Aku bahkan pernah meragukan penglihatan ketua istana, ternyata akulah badutnya. Pandangan ketua istana sungguh luar biasa, jauh ke depan, sungguh mengagumkan. Benar, perekrutan murid yang tampak tidak masuk akal ini justru menjadi langkah jenius. Perencanaan sedalam ini, kami para kepala aula hanya bisa kagum. Meng Gucheng menyentuh hidungnya dengan perasaan bersalah. Jadi, aku sehebat itu.